Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab serta menjelaskan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Theodosia Kasih dengan NIM 251111024 dengan dosen pengampu kali ini yaitu Bapak Wayan Eka Pramarta, SPD MPD. Yang pertama itu hubungan filsafat dan ilmu pendidikan terkait dengan hukum yang sudah diterapkan atau kasus yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi hubungannya itu ya adalah menentukan arah pembelajaran yang dimana ilmu pendidikan dan filsafat memiliki hubungan yang sangat erat, ibarat akar dan pohon. Filsafat memberikan dasar pemikiran dengan berbagai arah bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai filsafat dalam kehidupan nyata dengan manusia seutuhnya. Yang kedua adalah pertanyaan tentang hakikat filsafat dalam implementasi pendidikan modern dan dasar filosofi pembelajaran student counter, yaitu filsafat pada hakikatnya adalah usaha manusia mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan makna hidup melalui pemikiran mendalam. Dalam implementasi pendidikan modern, filsafat menjadi landasan untuk memahami hakikat peserta didik sebagai makhluk berpikir dan berkembang. Pendidikan modern yang berorientasi dengan student-centered learning yang berakar pada pandangan filsafat yang terkait tiga pandangan, yakni ada humanisme, eksternalisme, dan konstruktivisme. Dari ketiga pandangan ini juga saling berkesinambungan, yang dimana ketiga pandangan ini saling bekerja sama dalam bidang ilmu pendidikan dan mengimplementasikan pendidikan modern. Seperti kita tahu bahwa pendidikan modern itu adalah pendidikan yang dimana berkembang sesuai zaman atau arahnya hidup, yang ketika kita memulai tahun yang baru atau zaman yang baru, pendidikan pasti akan berubah, baik dari segi kurikulum maupun cara belajar, karena setiap guru pasti mempunyai karakter dan cara mengajarnya masing-masing. Jadi perlu kita tahu humanisme, eksternalisme, dan konstruktivisme ini harus diimplementasikan secara baik dan benar agar peserta didik dapat memahami secara Oke, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu pengetahuan dan ilmu pengetahuan sebagai fondasi pengembangan metode pembelajaran modern. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari proses berpikir kritis dan sistematis untuk memahami realitas dalam konteks pendidikan. Pengetahuan menjadi dasar bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman. Dan yang kelima itu tentang pembahasan materi yang disimak dalam proses pembelajaran, yang dimana teman-teman sering mempresentasikan. Saya tertarik pada landasan dasar seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi, karena ketiga landasan ini sangat penting untuk dibahas. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah hakikat realitas yang pendidikan. Secara ontologis, pendidikan berfokus pada hakikat manusia sebagai makhluk berpikir sosial dan spiritual. Guru perlu memahami bahwa siswa bukan sekedar penerima informasi, tetapi individu yang memiliki potensi dan pengalaman unik. Dan yang kedua ada epistemologi, yaitu hakikat pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi menuntut guru memahami bagaimana pengetahuan dibangun dalam paradigma modern. Pengetahuan tidak diberikan, tetapi dikonstruksi oleh peserta didik melalui interaksi dan refleksi. Dan yang ketiga ada aksiologi, yaitu nilai dan tujuan pendidikan. Dari segi aksiologi, pendidikan harus berorientasi pada pembentukan nilai-nilai manusia, tanggung jawab, empati, disiplin, dan etika. Guru perlu menanam nilai-nilai moral di tengah kebebasan belajar. Dan kita masuk pada soal yang kelima, yang dimana perbandingan kritis antara teori pendidikan klasik dan modern dalam kasus.
Jadi teori pendidikan klasik berakar pada pandangan esensialisme dan paralisme yang menekankan pentingnya disiplin, pengetahuan dasar dan peran sentral guru. Kelebihannya terletak pada pembentukan karakter dan kontrol pembelajaran yang terarah. Namun, kelemahan adalah kekurangan ruang bagi siswa untuk berpikir mandiri dan berkreasi. Dari semua materi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan modern yang berorientasi pada student control learning hanya akan berhasil jika memiliki dasar filsafat yang kokoh. Filsafat memberi arah ilmu pengetahuan, memberi metode, dan nilai memberi tujuan. Guru yang bersifat akan berfilsafat akan mampu mengimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kreativitas dan moralitas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak manusia cerdas, tetapi juga manusia yang bijaksana. Dengan demikian, guru dapat dikatakan berhasil.